Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Ketua Cerita Damayanti dengan NIM 2012021016 dengan teman saya Putu Lydia Pradnyani dengan NIM 2011011035 akan membahas tentang kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Baik, untuk yang pertama yaitu kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, divisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Yang kedua yaitu manfaat penggunaan kutipan. Manfaat penggunaan kutipan antara lain, 1. Untuk menegaskan isi uraian, 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, 3. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, 4. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, yang 5. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, dan yang terakhir yaitu untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Yang ketiga yaitu tujuan kutipan. Dalam penulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, dan tesis, harus selalu terdapat kutipan. Dengan demikian, kutipan memiliki tujuan, yaitu sebagai 1. Landasan teori, 2. Penguat pendapat penulis, 3. Penjelasan suatu uraian, dan 4. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan, kutipan langsung, ataupun kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu perhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Yang keempat yaitu fungsi kutipan. Kutipan memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan kualitas ilmiah yang tinggi. 2. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. 3. Memudahkan penilaian penggunaan sumber data. 4. Memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. 5. Mencegah pengulangan penulisan data pustaka. 6. Meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Yang kelima yaitu jenis kutipan. Adapun jenis kutipan yang diantaranya yaitu 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung atau kutipan isi. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip saja. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit dengan tanda petik. Yang ketiga yaitu kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Yang keempat yaitu kutipan atas ucapan lisan, yang mana harus dilegarisir terlebih dahulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Yang kelima yaitu kutipan dalam kutipan. Terkadang terjadi dalam kutipan terdapat kutipan. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Yang kedua, yaitu bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan
memakai tanda kutip tunggal. Yang keenam yaitu kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat atau dapat berupa koma, titik koma, atau titik. Dan disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Yang keenam yaitu aturan penulisan kutipan. Berikut ini merupakan beberapa aturan yang perlu diketahui dalam penulisan kutipan dan sumber kutipan. Yang pertama yaitu kutipan ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. Jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip langsung dari penulisnya. Jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. Satu tanda petik. Mohon maaf. Yang kedua yaitu jika bagian yang dikutip terdiri atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama, dan penulisnya digabung ke dalam paragraf yang ditulis oleh pengutip dengan jarak 2 spasi. Selanjutnya yaitu contoh kutipan. Beberapa studi tentang anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, dalam kurung Dunkey 1972, petik 2, Meigs 1976, petik 2, Permenter, 1976, menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa tulis saja intisari rumusan yang dipadukan dari ketiga sumber tersebut. Yang mana jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama pada tahun yang sama, maka cara penulisannya adalah dengan menambah huruf A, B, dan seterusnya pada tahun penerbitan. Contohnya Braille, 1998A, 1998B. Yang kedua, jika sumber kutipan itu tanpa nama, maka penulisannya adalah anonim, 1972, 18. Yang ketiga, yaitu jika yang diutarakan pokok-pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada kutipan langsung, cukup dengan menyebut sumbernya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Lydia, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pengertian catatan kaki. Catatan kaki merupakan suatu keterangan yang dicantumkan di margin bawah pada halaman buku. Pada umumnya, catatan kaki ditulis dengan huruf yang lebih kecil dibandingkan huruf yang terdapat dalam teks. Tujuannya adalah untuk menambahkan rujukan yang terdapat dalam uraian pada naskah utama. Selanjutnya yaitu tujuan dari catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki sebagai tempat untuk memperluas pembahasan yang diperlukan. Namun, pembahasan yang dituliskan dalam catatan kaki tersebut tidak relevan apabila dimasukkan ke dalam teks bacaan. Yang kedua, catatan kaki untuk mendukung keabsahan dan penemuan maupun pernyataan dari penulis yang dicantumkan di dalam teks bacaan. Yang ketiga, teks penulisan catatan kaki. Adapun teknik dalam penulisan catatan kaki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nomor rujukan yang ditulis harus setengah spasi lebih tinggi. Yang kedua, nama pengarang buku tidak perlu dibalik dan dituliskan secara lengkap. Yang ketiga, judul buku dituliskan dengan cara dicetak miring, apabila ditulis dengan menggunakan program di komputer. Yang keempat, kota terbit buku. Yang kelima, nama penerbit buku. Yang keenam, tahun terbit buku. Yang ketujuh, nomor halaman pada buku. Dan yang terakhir yaitu semua unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan menggunakan tanda koma. Namun untuk kota terbit setelah penulisan kota terbit perlu dihubungkan dengan menggunakan tanda titik 2. Materi selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang. Ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis.
Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Dan daftar pustaka ini semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Dan daftar pustaka ini kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Selanjutnya, fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka antara lain yaitu memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tetapi juga ditambahkan dengan pemikiran dari orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Selanjutnya, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang telah diselesaikan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka harus kita persiapkan agar tidak ada kesulitan dalam penyusunan. Daftar pustaka itu, tiap penulis harus kita ketahui pokok-pokok mana yang harus dicatat. Pokok-pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, catatan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Syarat penulis daftar pustaka. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi, dan jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Baik, selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Cara-caranya tersebut yaitu menggunakan bulat angka. Angka tersebut menjadi rujukan dalam sitasi sebuah karya tulis yang dibuat, dan nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada di dalam daftar pustaka. Dan tidak perlu mengurutkan tahun publikasi. Tulisan nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabet. Berikutnya yaitu contoh daftar pustaka. Berikut contoh daftar pustaka yaitu Hockett Charles P. A Course in Modern Linguistics, New York, The Macmillan Company, 1963. Yang kedua, Oliver, Robert, and Rupert L. Kodrick, New Training for Effective Speech, New York, Henry Holt and Company, in 1958. Dan terakhir yaitu Morris Alton, C. et al., College English the First Year, New York, Harcon, Bridge, and Ward, in 1994. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Kami ucapkan minta maaf. Kami meminta maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.